Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita pada malam ini, yakni membaca hadis-hadis yang ada di kitab Al-Adabul Mufrad. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Adabul Mufrad, Babur Rahmati mi'atu juz'in. Haddatsana Hakam bin Nafi' قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. Bab rahmat itu 100 bagian. Imam Bukhari mencantumkan hadisnya dari sanad yang telah kita sebutkan tadi, telah menceritakan kepada kami Hakam bin Nafi'. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Shu'aib dari Zuhri. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Musayyib bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla telah menjadikan rahmat itu menjadi 100 bagian. Fa'amsaka 'indahu 99. Lantas Allah Subhanahu wa taala menyimpan 99 rahmat di sisinya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidah. Dan Allah turunkan di permukaan bumi 1 bagian saja. Famin dzalika juz'i, dari 1 bagian tersebut, yatarahamul khalqu, makhluk saling memberikan rahmat. Hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha, sampai-sampai kuda mengangkat kakinya dari anaknya, khasyata an tusibahu, karena khawatir kaki tadi menginjak anaknya. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, 100 juz'u, 100 bagian dari rahmat ini, boleh jadi jumlah ini khusus sebagaimana jumlah dari derajat surga, di mana surga merupakan tempat rahmat.
Dari perawi yang menyebutkan hadis ini, kita sebutkan salah satu di antara mereka, yakni Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini adalah tokoh ulama, Ra'sul ulama tabi'in. Dia adalah pemimpin para ulama dari tabi'in. Beliau juga termasuk fuqaha sab'ah. Ada 7 orang ahli fikih yang ada di kota Madinah. Beliau adalah orang yang satu-satunya model dia, yang paling utama dan paling faqih. Beliau dilahirkan pada tahun 15 Hijriah. Pada pemerintahan siapa itu? Abu Bakar? Ya, Umar. Baik. Qatadah mengatakan, ma ra'aitu ahadan a'lamu bil halali wal harami minhu. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih tahu tentang halal dan haram daripada Sa'id bin Musayyib. Qala Ibnu Madini, la a'lamu awsa' ilman minhu. Ali bin Madini, seorang ulama, ya. Dia mengatakan, aku tidak pernah mengetahui orang yang lebih luas ilmunya daripada Sa'id bin Musayyib. Qala Makhul, dia mengatakan, tuftul arda kullaha fi talabil ilm fama laqitu a'lama minhu. Aku telah mengelilingi dunia untuk menuntut ilmu. Ulama dahulu, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti Imam Ahmad bersama temannya Yahya bin Ma'in, dari Baghdad pergi ke San'a, yakni Yaman. Ya. Itu jarak yang ditempuhnya dahulu. Ada seorang untuk mengejar satu hadis dari Madinah dia pergi ke Damaskus, atau dari Madinah dia pergi ke Mesir untuk mendengar, meyakinkan bahwa ada orang lain yang mendengar hadis selain dari dia. Satu hadis saja. 1 bulan perjalanan, 1 bulan pulang, dia jual barang yang dia miliki agar dia bisa membeli kuda. Sampai di sana, setelah dia mendengar hadis itu, dia pulang hanya untuk mencari satu hadis. Imam Bukhari dari Bukhara. Bukhara itu kalau sekarang Uzbekistan kurang lebih. Dari situ beliau menuntut ilmu ke Baghdad, menuntut ilmu ke Mekah, menuntut ilmu Madinah. Sehingga ulama-ulama dahulu yang punya uang, habis uangnya dalam menuntut ilmu. Begitu semangat mereka karena menuntut ilmu, yakni ilmu agama adalah amalan sunat yang terbaik. Jadi Makhul ini dia katakan, aku telah mengelilingi dunia untuk menuntut ilmu, aku tidak mendapatkan orang yang lebih mengetahui dari dia, lebih ilmu, lebih alim, ya, lebih berilmu daripada dia. Qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, mursalati Sa'id sihahun la nara asah min mursalatihi. Ada namanya hadis mursal, ma rafa'at tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diangkat, yang disandarkan oleh tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adanya hadis mursal. Tidak disebutkan antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada sahabat atau ada tabi'in yang lain? Walhasil Imam Ahmad menilai mursalat, yakni hadis-hadis mursal dari Sa'id bin Musayyib itu adalah hadis yang sahih semua. Kana la ya'khudul ata'. Subhanallah, ini diantara sifat sebagian ulama besar.
la ya'khudul ata, dia tidak mau menerima pemberian. Wa kanat lahu bida'atun yattajiru biha fi zait, dia memiliki barang ya yang dia jual di dalam jual zait, minyak. Ini menunjukkan bahwa ulama ya, walaupun dia ulama besar, dia mencari sendiri, berdagang ya, berusaha untuk mendapatkan dagangan. Di antaranya adalah Ibnu Mubarak, seorang ulama alim, dia adalah orang kaya raya. Abu Hanifah, dia memiliki lebih dari 1000 pekerja di rumahnya. Imam Malik, dia juga memiliki adalah seorang ulama yang kaya, yang hampir semuanya adalah di dalam tijarah, perdagangan. Ibnu Hibban, dia mengatakan kana afqahu ahli al-Hijazi wa abar nasi li ru'ya. Sa'id bin Musayyib ini adalah orang yang paling faqih dari orang penduduk Hijaz. Penduduk Hijaz itu Mekah, Madinah. Wa a'baran nasi li ru'ya, dia adalah orang paling pintar untuk mentakbir mimpi. Ma nudiya bis salati min 40 sanatan illa huwa fil masjid. Tidaklah solat itu diangkat di azan ya, dikumandangkan azan semenjak 40 tahun kecuali dia sudah di dalam masjid. Falamma baya Abdul Malik lil Walid wa Sulaiman wa Aba Sa'id dzalika, ketika diangkat Abdul Malik, mengangkat Walid bin Abdul Malik dan Sulaiman, Sa'id dia enggan, sehingga Hisham bin Abdul Malik menghukumnya dengan 30 cambuk. Kemudian dia adalah pernah di penjara. Ulama dahulu ya adalah orang yang konsisten di dalam pendapatnya. Sulaiman bin Abdul Malik, seorang raja, dia mengatakan, aku tidak pernah menghinakan diri kepada seorang pun kecuali kepada Atha bin Rabah, seorang yang hitam, tapi dia selama 30 tahun tidak keluar dari Masjidil Haram untuk menuntut ilmu. Sehingga ketika pelaksanaan haji, dialah yang berfatwa. Ya, sehingga dikatakan tidak ada yang boleh berfatwa kecuali Atha bin Rabah. Ketika Atha bin Rabah duduk dia dan banyak orang mengambil fatwa dia, antrian, datang satu gitu ya. Sulaiman bin Abdul Malik ini raja, datang dengan bala tenteranya. Dia minta fatwa. Apa katanya? Anda harus ambil antrian ke belakang. Raja digitukannya, ambil belakang. Ya, ikut antrian dengan manusia. Ya, setelah itu dia mengatakan, tidak pernah aku menghinakan diriku kepada seorang pun kecuali kepada Atha bin Rabah, dan dia mewasiatkan kepada anaknya untuk menuntut ilmu kepada Atha bin Rabah. Inilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Inilah ulama yang memiliki konsisten, istiqamah dan izzah. Dan ini
pada saat ini ya, khususnya di negeri kita sangat ya, bukan langka lagi, nggak ada kali ya. Baik, kita lanjutkan, mudah-mudahan hal ini bisa memberikan dorong kepada kita. Sa'id bin Musayyib, dia memiliki anak perempuan. Ketika salah seorang dari muridnya, istrinya meninggal dunia, ya, dia lihat ada muridnya tidak pernah datang, beberapa hari nggak datang, sibuk dia. Ditanya, kemana si fulan? Oh, dia kematian istri katanya. Lalu setelah beberapa hari dia datang, dia hibur, ya, dia bilang, tidak layak, saya akan nikahkan engkau dengan anak saya. Ini seorang guru menikahkan anaknya kepada muridnya yang terbaik. Ya. Setelah dinikahkan dengan berapa berapa dirham, cuma beberapa dirham maharnya. Setelah itu dalam kondisi dia kebingungan, muridnya ini sedang di rumah, apa yang harus dilakukannya untuk walimahan, uang tidak ada. Datanglah seorang yang mengetuk pintu. Dia bilang, siapa di pintu? Orang yang mengetuk itu mengatakan Sa'id. Lalu muridnya ini mengatakan, saya mulai mencoba mengurut siapa orang yang punya nama Sa'id. Tiada lain adalah Sa'id bin Musayyib. Dia katakan, saya tidak pernah mengenal Sa'id bin Musayyib itu kecuali rumah masjid. Enggak pernah dia pergi kemana-mana. Ya, maka dia hampir seperti tidak percaya datangnya Sa'id bin Musayyib. Taunya ketika dibuka pintu, ya, datang Sa'id bin Musayyib. Di belakangnya anaknya yang sudah dinikahkan ke dia, yang dia belum lihat, ya, si anunya belum lihat, si muridnya tadi. Dia bilang tidak layak bagi seorang laki-laki yang sudah menikah untuk bermalam sendirian. Lalu dia doronglah anaknya tadi, yang perempuan yang sudah dinikahkannya ini, ke dalam rumah. Kemudian Sa'id dia kembali lagi. Besoknya muridnya ini mau pergi, ya, mau pergi untuk ke majelisnya bapaknya, ya, majelis gurunya Sa'id bin Musayyib. Mau berangkat, dia bilang, kamu mau kemana? Dia bilang, ke majelisnya Sa'id. Dia bilang, ke sini, duduk di sini. Ya, saya ajarkan ilmu Sa'id kepada anda. Ya, taunya istrinya ini adalah orang yang cantik, orang yang hafal Al-Quran, orang yang hafal hadis, semua ilmu Sa'id direkam. Ya. Taib, kita lanjutkan. Ya, kalau cerita nanti banyak. Taib. Nabi SAW mengatakan, Ja'ala Allah azza wa jalla rahmata mi'ata juz'in. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan rahmat itu sebanyak 100 bagian. Fa'amsaka indahu 99. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menahan 99. Qala Ibnu Abi Jamrah, inna nar al-akhirah, sesungguhnya api akhirat, tufaddil nar ad-dunya bi 99 juz'an. Api akhirat, ya, melebihi dari api dunia sebanyak 99 kali lipat. Ya, jadi kalau kebakar dunia ini semua, itu adalah satu bagian dari api akhirat. Ya. Fa idza qubila bijuz'in birahmatin zadat ar-rahmat 30 juz'a. Kalau seandainya 99 api itu dihadapkan kepada rahmat, maka rahmat ini
ya lebih jauh banyaknya 30 bagian. Jadi kalau dibandingkan nanti di akhirat, api neraka itu adalah bagian dari bentuk azab Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dipersiapkan untuk hambanya yang membangkang, ya. Akan tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, sabaqat rahmati ala ghadabi. Rahmatku lebih mendahului kemurkaanku. Baik. Kemudian wa anzala fil ardi juz'an wahida. Allah Subhanahu wa taala turunkan cuma satu bagian dari rahmat. Ya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa min dzalikal juz'i yatrahamul khalqu." Kasih sayang ibu sepanjang masa. Itu adalah bagian rahmat dari satu bagian yang diturunkan ke bumi. Ya. Sampai disebutkan di sini kuda yang mengangkat kakinya dari anaknya supaya tidak menginjak, itu adalah bagian rahmat yang dari 1% yang semua makhluk mengambil dari rahmat itu. Saya pernah melihat satu rekaman video bagaimana harimau menyerang atau menjerkap mangsanya, yakni dari kera, monyet tadi membawa anak, ya, induknya diterkam mati, tinggal anaknya ini diambilnya dan dipelihara oleh harimau. Subhanallah, ya, seakan-akan dia memberikan tanggung jawab. Dia membunuh ibunya, ya, kemudian dia pelihara anaknya dan dia tidak bunuh. Fenomena ini adalah bagian dari rahmat, ya, yang satu bagian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini. Jadi satu bagian itu ya tarahamul al-khalq. Dalam satu riwayat dikatakan wa anzala minha rahmatan wahidan bainal jinni wal ins wal bahaim fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamun wa biha atafal wahsyu ala waladiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari 100 bagian rahmat itu hanya satu bagian yang diturunkan ke langit, ke bumi, yang dibagi antara manusia, jin, dan binatang-binatang. Dengan rahmat satu bagian itulah mereka saling yata'ataf, saling berlembut, yatraham, saling berkasih sayang. Dengan rahmat tadi, binatang yang buas, ya, berlembut dan berkasih sayang kepada anaknya. Wa idza hasala lil insani min rahmatil wahidah fi hadha ad-dar al-mumtali'ah bil aqdar al-islam wal Qur'an was salat wa rahmah fi qalbihi wa ghairi dhalika mimma an'ama Allah bihi fa kaifa dhannaka bi mi'atin min rahmati fid dar al-akhirah. Kalau seandainya satu rahmat yang diturunkan sudah dirasakan oleh seorang hamba di permukaan bumi ini dengan penuh Islam, Al-Quran, hatinya tenang, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan segala bentuk kasih sayang, keperluan. Bagaimana kalau seandainya yang 100, ya, rahmat atau 99 yang sudah
tahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Rahmat. Maka oleh karena itu surga, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi balil bashar. Tidak ada mata yang melihat, tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada satupun yang terlintas di hati. Sepandai-pandainya kita untuk menghayal, kita menghayalkan satu keindahan yang super indah. Kalau diungkapkan tidak bisa diungkapkan, maka itu belum sampai kepada keindahan surga. Baik. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat bahwa kuda di mana dia sangat hati-hati, ya, waspada kalau seandainya anaknya kena, ya, injak oleh dia. Dan ini merupakan bentuk kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya. Kalau seandainya binatang punya kasih sayang, ya, seharusnya manusia lebih memiliki kasih sayang. Ketika manusia tidak memiliki kasih sayang, ya, berarti dia lebih bejat dari hewan. Ya, kalau kita lihat sekarang ini, subhanallah, sangat-sangat sadis perlakuan orang tua terhadap anak kandungnya sendiri, ya, atau seorang bapak terhadap anaknya sendiri. Dia bunuh istrinya, anaknya, ya. Wallahu ta'ala. Baik, kita ambil hadis yang kedua. Babul wasati bil jar. Bab berbuat baik kepada tetangga. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malik an Yahya bin Sa'id qala akhbarani Abu Bakar bin Muhammad an Umrah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Jibril, kata Nabi SAW, Jibril selalu mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, diingat-ingat terus tetanggamu berbuat baik, ya. Sehingga karena saking diwasiatkannya, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, sehingga aku mengira bahwa tetangga itu mewariskan tetangga lain. Ya, ini maksudnya seakan-akan mewariskan harta tetangga. Dia termasuk satu bagian dari bagian-bagian warisan. Berbuat baik kepada tetangga, Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, yakni menjaga tetangga, merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Nanti akan berkali-kali bab banyak ini tentang pembahasan jar tetangga ini. Bagaimana cara kita mematuhi dan mengikuti perintah Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga? Perintah ini bisa kita lakukan dengan cara memberikan segala bentuk jenis perbuatan baik kepada tetangga sesuai dengan kemampuan. Kal hadiyah,
seperti memberikan hadiah, memberikan salam, assalamualaikum. Ya, ini yang perlu kita sedikit mulai marakkan, ya, daripada Pak, misi Bu. Lebih baik kita assalamualaikum adalah salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian talaqatul wajhi inda liqa'ih, senyum. Ya. Ketika bertemu dengan tetangga bukan dengan muka asam. Ya, tetapi dengan wajah yang berseri. Kemudian juga tafaqqudu halihi atau tafaqqada halihi, dengan cara menanyuan ba'a kondisi, celek-celek kondisinya. Ya, wa muawanatuhu fi ma yahtaju ilaihi ila ghairi dhalik min anwa'il adrab atau min adrabil ihsan ilaihi, membantunya pada hal-hal yang diperlukan dan yang lainnya dari bentuk-bentuk atau jenis berbuat baik kepada mereka. Dan termasuk kafu asbabil adha anhu hissiyan kanan atau ma'nawiyan ala ikhtilafi anwa'ihi, mencegah segala faktor-faktor yang bisa menyakiti tetangga, baik itu secara hissi, secara langsung dalam bentuk fisik, ya, maupun dalam bentuk maknawi, makna, ya. Yang maknawi ini, ya, mungkin dia senang, kita bersedih, itu juga menjadikan, ya, rasa terganggu tetangga. Dan termasuk mengganggu tetangga ini mungkin insyaallah nanti akan kita jelaskan, bunyi musik di waktu pesta, ya, itu sangat mengganggu. Sementara Nabi melarang kita untuk, ya, mengganggu. Tetangga mau pengen istirahat, mungkin ada anaknya yang sakit, ya, kadang-kadang bunyi musik yang bisa menjatuhkan jantung, ya, kaca itu bergetar bunyinya, ya, ini sangat-sangat menyiksa tetangga. Terlepas kita berbicara dalam masalah halal atau haramnya musik, ya, tetapi dalam sisi ini bahwa tetangga kita memiliki hak untuk istirahat, tetangga kita memiliki hak untuk nyaman. Jadi untuk berbuat baik kepada tetangga, segala bentuk perbuatan yang bisa memberikan kebaikan kepadanya kita lakukan, dan mencegah segala bentuk yang bisa menyakiti mereka, baik secara hissi, panca indrawi, maupun maknawi, abstrak, ya. Tadi kita sudah katakan bahwa sayuwarithuhu, dia akan mewarisinya, ayya'muru bitawrithil jari min jarihi bi ayyaj'alahu musyarikan fil mali ma'al aqaribi bisahmin yu'tahu musliman kana au kafiran, abidan au fasiqan, sadiqan au aduwan, ghariban au baladiyan, daran au naf'a, qariban au ajnabiyan, qaribud dar au ba'idiha. Seakan-akan Nabi SAW memerintahkan agar tetangga itu memberikan warisan
atau menjadikan tetangganya sebagai salah seorang dari ahli waris, yakni yang berhak untuk menerima waris. Maksudnya menjadikan dia salah satu di antara bagian-bagian harta warisan, diberikan kepadanya, baik tetangga itu muslim atau kafir, baik dia seorang yang suka beribadah atau suka berbuat maksiat, baik dia seorang teman atau musuh, baik dia seorang yang jauh, asing, atau orang kampung sendiri, ya, baik dia itu mendatangkan mudarat atau mendatangkan manfaat. Oh, kalau tetangga iko elok Jawa, sukunya bagi awak lagi, iko ndak suka bagi enggak, baik ini yang memberi atau ini yang tidak memberi, ya. Qariban au ajnabiyan, apakah dia itu adalah karib kerabat kita atau bukan karib kerabat kita. Qaribud dar au ba'iduha au ba'idaha, apakah dia adalah orang yang dekat rumahnya atau yang jauh, ya. Wa min haqqil jar ayyu'allimahu ma yahtaju ilaihi atau ayyu'allimahu ma yahtaju ilaihi, merupakan hak tetangga dia beritahukan apa yang dia perlukan. Nah, ini nanti insyaallah akan kita pelajari berapa yang dikatakan dengan tetangga. Di antara tetangga yang banyak, siapa yang lebih utama, kemudian bagaimana tetangga yang tidak seagama, lalu bagaimana apa yang harus kita perbuat kepada tetangga. Insyaallah taala kita pelajari setelah ini insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tinggal 2 menit lagi, silakan. Iya, Bro. Ya. Iya, ini satu hal mizan atau anak timbangan yang perlu dikir anak timbangannya. Ya. Ya, ini anak timbangannya ketika mik Al-Quran yang keluar agak risih telinganya, kurang ada toleransinya, ya. Ketika musik yang keras berlapang dada, itu namanya anak timbangan yang perlu dikir, ya. Nah, perlu diperbaiki. Nah, insyaallah mungkin dengan saling menasihati, ya, mungkin mudah-mudahan atau diberikan hadiah buku. Nah, ini perlu saling menasihati sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kepada siapa yang mendengar kajian kita. Ustaz, apa boleh kita memakan makanan pemberian orang Kristen dalam keseharian kita bertetangga? Dan bagaimana juga hukum memakan makanan mereka khusus dan memperingati kematian keluarga mereka? Sementara dalam adat mereka tidak ada meniga menuju dan 100 hari karena mereka Kristen, tapi ada hari-hari tertentu mereka membuat makanan untuk peringatinya. Iya, yang pertama, makanan yang diberikan oleh tetangga yang Kristen terbagi kepada 2. Makanan seperti kue, air, ya, yang tidak makanan atau gorengan ikan, maka itu halal selama tidak dicampur dengan zat yang haram. Artinya mengambil maka itu halal, makan halal, kecuali kita tahu persis dia masukkan minyak babi misalkan, itu haram, ya. Yang kedua adalah makanan daging, ya, randang ayam dia gihanyo, ya, randang sapi, ya, kecuali randang babi jelas, ya. Maka di sini pemberian mereka adalah halal karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan
Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillal lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini makalah makan yang baik. Makanan orang ahli kitab itu adalah halal bagimu. Maksud di sini adalah sembelihan. Kalau seandainya mereka sendiri yang menyembelih, ya halal. Apalagi kalau seandainya ayam dibeli dari pasar, yang menyembelihnya orang muslim. Ya, kalau rendang rendang sapi udah jelas yang tidak mungkin dia menyembelih sapi sendirian di rumahnya gitu. Tapi ayam boleh jadi. Namun kalaupun mereka menyembelih sendirian, itu adalah halal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua, sehubungan dengan peringatan kematian. Maka peringatan kematian ini tidak boleh. Karena itu adalah bagian dari bagian agama mereka. Juga kalau seandainya pemberian dari acara-acara mereka khusus seperti Natal dan yang lainnya, tidak boleh kita makan. Seorang muslim gimana? Kematian maksudnya. Pertama perlu kita ingat bahwa tidak ada peringatan kematian 3 hari menuju hari sampai balik dan seterusnya, nggak ada. Dalam Al-Quran dan Sunnah nggak ada. Kalau Bapak Ibu mau cari silakan dicari di buku kitab Weda. Buku orang Hindu ada, ya. Tapi buku orang Islam tidak ada. Nah, karena ini adalah tradisi yang datang dahulu, kemudian diislamisasikan. Itulah namanya islamisasi kultural. Adat kebiasaan dijalankan lalu diembel-embel dengan Islam. Gitu. Ya. Nah, ini dakwah seperti ini tidak akan sukses. Baik. Menerima makanan. Saya pernah tanyakan kepada Syekh Ali Hasan Abdul Hamid dan Syekh Said Salim Al-Hilali. Beliau katakan, karena makanan itu nanti kalau tidak diterima atau dibuang mubazir. Terima tapi ingatkan bahwa itu tidak ada syariatnya. Ya. Karena berhubungan dengan ibadah mereka. Wallahu a'lam. Kalau mau terima, berikan kepada yang lain. Apa boleh sholat tahiyatul masjid pas matahari terbenam maupun mau masuk maghrib? Apakah sholat tahiyatul masjid hanya boleh dilaksanakan di masjid yang hanya digunakan sholat Jumat saja? Iya. Tahiyatul masjid adalah merupakan sholat yang memiliki sebab. Maka ulama memandang mengerjakan sholat-sholat yang memiliki sebab, seperti sholat tahiyatul masjid, sholat wudu, boleh dilakukan pada waktu-waktu dilarangnya mengerjakan sholat. Yang dilarang mengerjakan sholat itu adalah sholat mutlak, yang tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain. Seorang pengen mendekatkan dirinya kepada Allah 2 rakaat, itu namanya sholat mutlak. Ya. Adapun yang kedua ada masalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat yang dilakukan di tempat ibadah yang biasa dilakukan sholat 5 waktu berjamaah. Apakah di situ ada sholat Jumatnya atau tidak ada sholat Jumatnya? Apakah itu namanya masjid atau bukan namanya masjid? Ya, tetapi karakternya, ciri-cirinya adalah mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah. Ya, ini terbuka untuk umum, ada diazankan gitu ya. Nah, orang Arab menilai bahwa atau dalam bahasa Arab, masjid itu adalah tempat sujud, tempat pelaksanaan ibadah. Yang seperti kita ini sholat Jumat ada, ini namanya masjid jami', yang kita juga pakai kadang-kadang di kampung gitu ya. Yakni dengan diartikan ke kita adalah masjid raya. Nah, kalau tidak ada sholat Jumatnya itu namanya masjid. Kalau musola itu adalah tempat sholat yang dikerjakan sekali-sekali. Seperti tempat sholat id misalkan.
dia lapangan khusus misalnya, itu namanya musola. Ya. Atau orang Arab juga sejadah dinamakan dengan musola bagi mereka. Atau tempat sholat yang dilakukan sekali-sekali sholatnya, seperti tempat sholat di kantor, hanya sholat zuhur dan asar saja, maghrib, isya, subuh nggak ada, maka itu dinamakan dengan musola. Kalau musola yang seperti itu tidak ada tahiyatul masjidnya karena dia bukan masjid. Tapi kalau namanya bagi kita musola, kriterianya sama pelakuannya dengan masjid, sholat 5 waktu, ya, berjamaah, dikumandangkan azan di situ, maka tetap kita melaksanakan tahiyatul masjid. Hanya perbedaan nama. Apakah baik itu namanya musola, surau, langgar, ya. Tapi kriterianya tadi, sholat 5 waktu berjamaah dikumandangkan azannya, maka itu adalah nilainya adalah masjid. Nah, jadi tetap kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Di sini ada satu perbedaan yang berefek kepada aplikasi pemahaman. Orang Arab pengen bikin masjid, tapi masjid cuma 9x9. Ya, atau orang Arab mengatakan saya mau pengen masjid, dikasih uang 50 juta. Ya. Sebenarnya tidak salah karena yang dipahaminya adalah masjid, bukan jami'. Yang bagi kita adalah musola. Ketika kita proposal untuk bikin masjid, masjid bagi kita adalah masjid yang megah. Nah, ini salah salah di dalam istilah. Ya, orang Indonesia diambilnya bawanya istilah dia, orang Arab diambilnya istilah dia. Ya. Nah, perlu ada kesepakatan sebelumnya. Nanti kalau seandainya orang Indonesia sudah berharap-harap pengen bikin masjid, tahunya dikasihkan uang sebesar untuk pembangun musola. Ya, musola itulah maunya sebenarnya. Gitu. Ya, wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.